Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala senang sekali kepada hamba-hamba yang beristighfar. Dan istighfar ini salah satu amalan favorit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mungkin ada yang favoritnya senang push up. Sehari push up-nya 100 kali. Gak pernah ketinggalan, setiap hari 100 kali. Sampai ngebentuk gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW sehari beristighfar 70 atau 100 kali. Itu favorit Nabi banget. Jadi selain kita punya kegiatan rutin, punya hobi untuk olahraga, coba juga kita riyadhah batin, olahragakan hati kita dengan istighfar. Dan kalau dilakukan secara terus-menerus, itu hasilnya luar biasa. Kapan ketahuan? Nanti kalau kita lagi butuh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istighfar itu membuat Allah sangat mengijabah doa kita. Sampai kadang-kadang mustahil diijabah, mustahil terwujud, tapi Allah wujudkan. Karena idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sama kayak orang yang rajin push up, kapan ketahuannya? Nanti pas dia lagi belanja sama istrinya ketahuan. Wes hasil push up teh. Mah, lagi aja enggak apa-apa. Pak, ini udah berat banget. Enggak apa-apa, kan push up setiap hari. Bawain barang istri ya. Walaupun sunnahnya nih insert dikit. Sunnah dalam belanja di pasar itu bawa barang sendiri-sendiri. Nabi itu enggak suka menitipkan barang belanjaan beliau kepada orang lain. Dan ternyata hikmahnya apa? Biar ketahuan kalau kita belanjanya udah banyak. Bayangin kalau kita belanja, terus belanjaan kita dititipkan kepada orang lain. Supir kita mungkin, atau asisten rumah tangga, atau kepada suami, atau kepada istri. Enggak ketahuan kalau kita udah belanja banyak. Nah, jadi gara-gara kita rajin push up, nanti ketika ada masalah, manfaat tuh. Ban mobil kempes, ngedorong ya. Atau ganti ban mobil juga kan, cowok sejati mah kan harus minta ganti ban mobil. Masa pas ban mobil kempes nelpon misalnya asuransi apa datang, itu agak kurang keren sih. Walaupun mudah. Jadi yang keren itu justru jangan mudah-mudah amat. Persulitlah hidup kalian supaya keren. Demi mencari keren, pencitraan, jadi cari masalah. Ketahuanlah orang yang rajin olahraga, orang yang rajin tilawah Al-Quran, orang yang rajin tahajud, orang yang rajin puasa, suatu saat nanti itu pasti akan ada hasilnya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Begitu juga istighfar. Jadikan istighfar itu kayak hobi kita, seperti kita push up. Setiap hari istighfar. Minimal banget 100 kali, karena Nabi aja yang dosanya bukan dosa besar, cuman Nabi beristighfar atas pasti karena beliau sebagai manusia biasa hamba Allah, mungkin kesalahan beliau itu bukan berbuat dosa, bukan bermaksiat, tapi kesalahan beliau itu adalah belum memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Itu aja 100 kali istighfar. Gimana kita yang dosanya itu banyak banget. Saya pengen sharing satu kisah yang mungkin teman-teman pernah dengar. Kisah tentang seorang ulama yang bernama Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya siapa? Murid gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu menghafal hadis alfi hadisan, 1.000.000 hadis. Jadi Imam Ahmad itu menghafal 1.000.000 hadis. Dan sama dengan kita. Di antara hadis 1.000.000 itu ada yang kita sama menghafal dengan Imam Ahmad, yaitu innamal a'malu binniyat. Sama dengan Imam Ahmad. Hadis pertama. Tapi enggak sampai 1.000.000. Imam Syafi'inya aja sampai kagum banget sama Imam Ahmad. Saking menghafal 1.000.000 hadis. Dianggap sebagai ulama hadis. Suatu hari Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad dan beliau bilang, kenapa ya saya kok pengen banget ke Basrah. Padahal beliau tuh enggak kenal siapapun di Basrah. Baghdad Basrah itu lumayan beda provinsi. Saya kepengen banget ke Basrah. Udah lama pengen ke Basrah. Cuman di sana beliau nggak kenal siapapun,
Tidak ada niat ketemu siapa-siapa, tidak ada janji dengan siapa-siapa, tidak ada urusan apapun. Cuman nggak tahu, pengen aja ke Basrah. Sehingga karena kepengen terus, ada kayak sesuatu yang mengganjal dalam diri beliau. Kayaknya nih ada sesuatu yang harus saya tunaikan, saya harus ke Basrah. Kayak telepati gitu, kayak batin. Akhirnya beliau memutuskan berangkat ke Basrah. Saat beliau sampai di Basrah malam hari, beliau mampir ke sebuah masjid, sholat isya di situ. Setelah selesai sholat isya, beliau tidur di dalam masjid, capek. Tapi tiba-tiba datang pengurus masjid atau marbot membangunkan beliau. Hei, wahai laki-laki, ya rojul, kenapa kamu tidur di dalam masjid? Kata marbotnya teh. Kata Imam Ahmad, ana musafir, saya sedang bermusafir, saya butuh istirahat. Kata marbotnya, nggak boleh tidur dalam masjid, kamu keluar gitu. Akhirnya Imam Ahmad diusir keluar dari masjid, maka tidurlah beliau di teras masjid. Masjidnya dikunci. Pas tidur di teras masjid, marbot tadi datang lagi. Ya rojul, hei orang laki-laki, kenapa kamu tidur di sini? Lah, kan tadi nggak boleh tidur di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Tetap nggak boleh di dalam masjid. Ini masih area masjid. Keluar, diusir sampai ke jalan. Dalam kondisi kayak gitu, terlihatlah adegan itu kepada seorang penjual roti yang tinggal atau punya toko di depan masjid. Akhirnya dipanggil, ya rojul, kesini. Masuk, kalau kamu mau tempat bermalam, tinggallah di rumah saya. Tapi seadanya, saya mah bukan orang kaya, tinggal aja di sini. Ini ada tempat tidur kecil. Kata Imam Ahmad, baik, jazakallahu khair. Kalau boleh saya bermalam 1 malam, karena saya musafir. Tinggal di situ. Ketika Imam Ahmad sedang tinggal di situ, Imam Ahmad memperhatikan tukang roti ini bekerja. Setiap kali mengaduk roti, beristighfar. Ngaduk roti, ini mah roti canai. Kalau roti Arab mah gitu. Kalau roti India, Astagfirullahalazim. Pokoknya 1 kali adukan, istighfar. Ngaduk roti yang masih tepung gitu, astagfirullahalazim. Kemudian bikin roti, astagfirullahalazim. Apapun yang beliau lakukan, istighfar. Sehingga akhirnya Imam Ahmad berkata, sudah berapa lama kamu beristighfar seperti itu? Kata tukang roti, saya sudah jual roti ini selama kurang lebih 30 tahun. Dan setiap kali ngaduk saya beristighfar. Berarti dia sudah mendawamkan istighfarnya kurang lebih selama 30 tahun. Jadi hobinya tuh astagfirullahaladzim. Bukan bersiul, bukan bersenandung, bukan bernyanyi, bukan dengar MP3, tapi dia beristighfar. Atau dengan MP3-nya istighfar. Astagfirullah. Pokoknya istighfar aja. Udah 30 tahun. Lalu Imam Ahmad bertanya, kalau sudah melakukan sekian lama, terus apa hasilnya? Kata Imam Ahmad. Kata tukang roti itu, alhamdulillah wahai rajul, wahai laki-laki, tidak ada permintaan saya kecuali Allah kabulkan. Saya baru bilang ya Rob, udah Allah kabulkan. Baru bilang ya Rob, sudah Allah kabulkan. Setiap saya minta apapun, Allah kabulkan. Alhamdulillah, ini berkah dari istighfar. Karena saya yakin, kata dia, Nabi bersabda, tidaklah seseorang mulazamah atau iltizam, dia selalu beristighfar, dawam dengan istighfar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan mengabulkan doa-doanya dan memberikan rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Kata laki-laki tadi, penjual roti, cuma 1 permintaan saya yang belum dikabulkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Saya pernah berdoa, ya Allah, saya kagum sama Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin bertemu dengan beliau. Kabulkanlah ya Allah. Langsung Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata ini nih masalahnya. Kenapa saya kok nggak enak hati selama di Baghdad? Akhirnya saya jadi kepengen ke Basrah. Itu gara-gara istighfar laki-laki penjual roti. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad jadi datang ke Basrah dan bertemu dengan laki-laki tersebut. Coba bayangin. Jadi dawamkan istighfar. Pengen mulai sekarang nih. Selama berapa? 30 tahun. Gak apa-apa, 30 tahun. Nanti sekarang usia teman-teman berapa rata-rata? 40? 20 ya? 20 berarti 30 tahun lagi 50 tahun. Ya Allah, bidadari, kita bayangin, astagfirullahaladzim. Setelah 30 tahun, datang. Bersabarlah selama 30 tahun.
Makanya tadi saya bilang hubungan istighfar dengan jodoh. Kalau kita ngerasa sulit untuk mendapatkan orang yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dalam hidup kita menjadi permaisuri, jadi bidadari kita, atau jadi imam kita, banyak-banyak istighfar. Mau punya istri yang cantik, bening, putih, rambutnya ikal, gak usah malu-malu. Mau kan ya? Gak mau ya? Atau udah punya? Kalau kalian pengen punya istri yang seperti hurul ain, matanya jelita. Arti jelita itu matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu, bukan besar tapi melotot. Kan ngeri itu ya. Apalagi malam Jumat kayak gitu. Apa? Padahal malam Jumat mah harusnya nggak kayak gitu. Nah, banyak istighfar. Istri yang solehah, istri yang seperti Asma bintu Umais. Masih ingat Asma bintu Umais? Yang ketika suaminya datang, dia udah berdandan. Lalu ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia ganti pakaian suaminya. Dia bukakan baju suaminya, baju dingin, kemudian baju pokoknya bajunya lah dibukain. Udah selesai itu, dia ambil handuk basah dengan air hangat, dia usap tubuh suaminya dengan air hangat. Di kayak sauna gitu, di spa gitu, pokoknya di treatment. Wah, udah gitu selesai di treatment suaminya, dia pergi ke dapur ngambil sapu lidi kurma. Suaminya udah makan, udah di treatment, udah di khidmat habis-habisan. Setelah itu dia ambil sapu lidi kurma, dia kasih ke suaminya, wahai suamiku, jika hari ini masih ada yang kurang dari kebaikan dari tugasku, maka pukullah aku dengan sapu lidi ini. Tuh kalau istrinya kayak gitu, udah pakai lagu Roma Irama, istri solehah. Karena kalau kata Nabi, saya baru ngerti, benar kata Nabi, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang solehah. Udah selesai, udah urusannya kalau udah kayak gitu. Begitu juga yang akhwat, yang cewek-cewek, yang perempuan. Kalau kalian ingin imamnya soleh seperti Abu Salamah, kok Abu Salamah sih tadi Asma bintu Umais? Abu Salamah itu cowok di antara para sahabat yang diidolakan banget oleh istrinya. Bahkan sampai kemudian mendapatkan setelah Abu Salamah wafat, sampai Ummu Salamah bingung siapa lagi yang bisa mendampingi Ummu Salamah, karena tidak ada lagi laki-laki yang setara dengan Abu Salamah. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Kan itu doa yang diajarkan Nabi ya. Wakhluf li khairan minha. Tapi siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Bakar? Enggak. Tidak ada menurut Ummu Salamah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Mau punya suami yang ideal, Ibrahim, Ismail. Suami yang ideal secara fisik mungkin Zain Malik. Zain Ataki. Narsis ya. Mirip saya dengan Zain Malik kalau dilihat dari jarak 1 kilo. Nah, banyak-banyak istighfar. Bayangin Imam Ahmad sama penjual roti tadi tuh nggak saling kenal loh. Allah yang akan mempertemukan mereka. Sama seperti seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri, awalnya tidak saling kenal. Tetapi Allah lah yang mempertemukan mereka. Skenario Allah, suka-suka Allah. Bisa membersihkan dalam hatinya untuk datang. Tiba-tiba, kok saya pengen banget ya main ke daerah Tegalega. Hari Minggu, kok saya pengen banget ya lari di gazebo. Seumur-umur belum pernah loh lari. Apalagi pagi-pagi gitu. Biasanya kan pagi-pagi mimpi. Kalau inilah lari. Saya pengen banget hari ini tuh pengen lari banget di gazebo. Tapi ada apa ya? Udahlah berangkat aja deh. Sampai dah di gazebo. Begitu sampai di gazebo, ternyata ada yang terjatuh. Aduh, Neng kasihan jatuh. Mulai lagi dari situ. Allah yang mempertemukan. Kenapa ya? Saya kok tiba-tiba jadi pengen taklim. Ya, dulu-dulu mah taklim sih, tapi streaming. Sekarang, aduh rasanya streaming mah kayak nonton siaran kayak nonton bola tapi lewat TV, nggak langsung. Pengen langsung datang ke stadionnya. Pengen ikut taklim datang ke taklim. Pulang-pulang dapat ilmu ya. Udah aja segitu. Ya emang taklim mencari ilmu. Ilmu menikah. Ilmu motivasi untuk
menghalalkan. Oke, itu satu. Cerita yang kedua, kisah tentang keajaiban istighfar. Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu panglima perang Islam yang sangat terkenal di Mesir. Beliau dalam peperangan melawan orang salib untuk membebaskan Palestina. Pernah ketika lagi istirahat malam hari, beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Mau lihat prajuritnya kalau malam tuh ngapain. Tengah malam maksudnya, jam 2 malam. Beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Melihat tenda yang pertama, di dalam tuh ada prajurit lagi tahajud. Tahajud, panjang lagi tuh tahajudnya. Terus keliling ke tenda yang lain. Tenda yang kedua ngelihat prajuritnya lagi tilawah Al-Quran. Masya Allah, ini prajurit tilawah Al-Quran. Duduk sambil baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fiih. Tilawah Al-Quran. Sampai ke tenda yang ketiga, dilihat prajuritnya lagi beristighfar dan berdoa kepada Allah. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faghfirli faghfirli. Minta ampun, istighfar. Lalu sampai ke tenda yang keempat, Salahuddin Al-Ayyubi melihat prajuritnya sedang tidur. Baru Salahuddin mengatakan, inilah pintu kekalahan kita. Inilah pintu kekalahan kita. Ketika prajuritnya menghabiskan malamnya dengan tidur. Sedangkan prajurit yang menghabiskan malamnya dengan qiyam, itu adalah penyebab datangnya pertolongan Allah. Prajuritnya yang beristighfar, itu penyebab datangnya kasih sayang Allah SWT. Prajuritnya yang tilawah Al-Quran, itu penyebab datangnya berkah dari Allah SWT. Sedangkan prajurit yang tidur, inilah pintu kekalahan kita. Jadi isi hari dan malam kita itu dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Siapapun yang beristighfar, Allah Ghaffar. Pasti Allah ampuni dosanya. Enggak mungkin enggak. Kenapa sedih? Ya, saya udah minta maaf sama Allah tapi Allah belum maafin. Enggak ada itu. Itu mah dengan manusia ya. Saya udah sih minta maaf ke dia, saya kirim WA, saya telepon, saya apa, japri terus nggak dibaca-baca, saya datengin nggak dibukain pintu, ternyata salah rumah ya. Pokoknya berusaha aja minta maaf, tapi nggak dimaafin. Saya udah ngirimin hadiah segala macam, saya tuh udah minta maaf habis-habisan tapi nggak dimaafin. Itu manusia, tapi Allah nggak ada cerita kita minta maaf kepada Allah, Allah nggak memaafkan, itu nggak ada. Kita minta ampun kepada Allah, Allah nggak mengampuni, itu nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Catat tuh, gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah datang kepada Tuhan kalian. Infiru, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu, berlomba-lombalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan dawamkan itu. Mudah-mudahan dengan kita mendawamkan istighfar sekian lama, suatu saat begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung kabulkan. Belum minta ya Allah, alhamdulillah juga sih, ya udah nggak apa-apa deh. Gitu. Allah udah tahu. Nabi Muhammad kan belum ngomong apa-apa, Allah udah kabulin. Nabi Muhammad setiap sore gini doang, pergi aja. Besok sore gitu lagi, pergi lagi. Nggak pernah ngomong apapun, cuman ngelihat ke langit. Tiba-tiba, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Aku udah tahu kamu setiap hari ngelihat ke langit. Udah deh, ganti aja kiblatnya ke arah yang kamu sukai wahai Muhammad. Coba bayangin. Gara-gara Nabi sering istighfar, cuman ngelihat ke langit doang. Sehingga kalau misalnya kita malu meminta dengan lisan, nggak enak. Mau minta itu, ya udah. Pasang muka paling melas sedunia. Ya. Tapi hati kita membatin. Kan Allah alimun bidati sudur. Hal apa yang kita nggak enak minta ke Allah. Kadang-kadang kita mau minta sesuatu yang menurut kita agak kurang pantas. Kayak Nabi Ayub nggak enak meminta sembuh kepada Allah kan. Nabi Ayub itu pengen sembuh tapi nggak enak minta sama Allah. Jadi ketika beliau sakit 17 tahun, beliau nggak pernah minta Rabbi Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk. Gak pernah Nabi Ayub ngomong kayak gitu. Coba kita baru agak panas sedikit, Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk. Kita gitu kan? Boleh gak kayak gitu? Boleh banget, karena doa meminta sembuh kepada Allah itu doa yang diajarkan Nabi. Tapi saking gak enak hatinya Nabi Ayub, sakit juga Nabi Ayub gak mau ngomong. Sama kayak seorang istri yang gak enak sama suaminya, dia lelah hari ini gak ngomong-ngomong, diam aja.
Atau mungkin tangannya kena pisau dikit, nggak ngomong-ngomong, diam aja. Pas ketahuan, pas malam dibelai sama suaminya tangannya, kenapa ini mah? Enggak tadi, enggak. Udah nggak apa-apa. Gitu. Mah kenapa ini mah? Papa serius loh, mah kenapa nih nggak boleh kayak gini nih mah? Nih tangan mama nih, lebay gitu ya. Pak, kok lebay gitu sih mah? Ini tangan ini nggak boleh, nggak ada yang. Oh ini siapa yang kerjaan siapa nih mah? Gitu. Mah sebutin namanya mah. Pisau. Pisau siapa? Di dapur, pisau kita. Oh, akhirnya garing gitu aja. Kirain ada cowok siapa gitu, so gaya-gaya gitu mau ngebales. Nah, intinya adalah tadi ngomong apa? Kok jadi Tadi lupa Nabi Ayub, Masya Allah, Barakallah. Nabi Ayub tuh nggak enak mau ngomong sama Allah. Ya Allah, saya sakit, sembuhkan saya. Nggak enak. Sampai Nabi Ayub akhirnya mau ngomong gara-gara apa teman-teman? Gara-gara istrinya pulang, maaf, udah nggak punya rambut. Istri satu-satunya yang mendampingi beliau setia selama belasan tahun dalam keadaan sakit. Beliau istrinya kerja, kadang nyuci kandang ternak-ternak orang dibayar, kadang jadi pembantu di rumahnya dibayar, kadang-kadang menggembala ternak dibayar, kadang-kadang nyuci piring dibayar. Pokoknya apa aja lah. Sampai akhirnya nggak punya kerjaan apa-apa. Istri Nabi Ayub sedangkan harus memberikan makan kepada suaminya. Udah 3 hari nggak bawa pulang roti, cuma minum air aja. Istrinya pun akhirnya menjual rambutnya. Dia cukur rambutnya, dia jual di pasar. Bayangin, menjual rambut. Pas pulang, udah nggak ada rambut. Nabi Ayub bertanya, wahai istriku, kenapa rambutmu? Istrinya nggak mau cerita. Sampai akhirnya, udah Nabi Ayub nangis-nangis. Istrinya cerita, dia nggak punya apa-apa yang bisa dia lakukan selain menjual rambutnya untuk bisa memberi roti untuk suaminya. Baru Nabi Ayub nggak kuat lagi untuk tidak meminta kepada Allah. Baru Nabi Ayub bilang apa? Itu juga bahasanya tuh malu-malu. Coba. Rabbi massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, saya sakit, Engkau Maha Penyayang. Gitu doang ngomongnya. Bukan ya Allah sembuhkan saya, istri saya lihat dong ya Allah kan masa. Enggak. Nabi Ayub mah enggak ngomong gitu, cuma bilang, Rabbi, saya sakit, Engkau yang Maha Penyayang. Langsung Allah sembuhkan. Tiba-tiba Nabi Ayub jadi muda lagi. Sakitnya di usia sekitar 80 tahun, tiba-tiba jadi muda lagi. Usia yang paling ideal. Tahu enggak usia paling ideal itu berapa? Usia paling ideal itu usia 30 sampai 40 tahun. Kalau sebelum itu masih belum matang. Kalau di atas 40 tahun kematangan. Yang paling pas tuh 30 sampai 40, itulah usia penduduk surga antara 30 sampai 40 tahun. Akhirnya Nabi Ayub muda lagi. Begitu istrinya pulang, astagfirullahaladzim, kamu siapa? Saya Ayub. Enggak, kamu bukan Ayub. Emang sih mirip Ayub beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang udah enggak, kata istrinya. Ayub sekarang udah jadi laki-laki yang udah tua, dia lumpuh. Tapi saya Ayub, suami kamu, dan Allah sudah menyembuhkan saya. Dia pergi ke kamar, ternyata Nabi Ayub nggak ada. Lalu Nabi Ayub menyebutkan kenangan-kenangan yang hanya mereka berdua yang tahu. Setelah Allah SWT, akhirnya dia percaya. Dulu kita pernah hujan-hujanan di bawah jembatan. Akhirnya kita pulangnya pakai daun pisang. Dimarahin tetangga, soalnya itu daun pisang mau dibikin. Gitu-gitu deh cerita. Akhirnya istrinya percaya, oh ini suami saya. Lalu Nabi Ayub memberi dia air yang Allah munculkan dari tanah, mandi dengan air itu. Istrinya pun jadi muda lagi. Yang tadinya nenek-nenek sekarang jadi gadis lagi. Dan setelah itu Allah berikan kepada mereka anak. Semua anak yang sudah meninggal gara-gara beliau sakit, musibah, Allah datangkan satu persatu. Persis seperti yang udah meninggal. Ini apa? Artinya Allah nggak mungkin ngecewain hambanya yang datang kepadanya. Belum ngomong aja Allah udah kabulin. Nabi Muhammad baru kayak gini aja Allah udah kabulkan. Kenapa? Rajin istighfar. Makanya jadikan istighfar sebagai hobi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Pengen punya kerjaan, istighfar. Pengen lulus kuliah, istighfar. Pengen punya jodoh, istighfar. Pengen umroh, pengen haji, gak usah ngomongin saya nggak mampu, istighfar. Kan sering dikatakan oleh ulama, Allah tidak mengundang orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang diundang. Kalau Allah udah ngundang, pasti mampu. Banyak aja istighfar. Tiba-tiba, loh kok saya bisa umroh, Masya Allah. Karena kita dekat sama pemilik alam semesta. Jadi lobby Allah aja deh. Dekat-dekat sama Allah, maka Allah akan berikan semua kekayaan langit dan bumi milik Allah untuk kita. Mari kita tutup halaqah ini dengan sama-sama bermuhasabah. Kita beristighfar 100 kali.
Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah.